kali ini kita akan belajar tentang gimana kalau misalnya diketahui grafik fungsi kuadrat, terus kemudian grafik itu digeser. Jadi kalau yang kemarin kan kita menentukan grafik fungsi kuadratnya, terus diketahui digeser kemana gitu ya. Nah, tapi kalau ini sudah ada grafik fungsi kuadratnya, dan dia bukan x kuadrat, tapi dia adalah persamaan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, gimana kalau seperti itu? Oke, lihat di sini ya. Jika grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx, yaitu x kuadrat plus 8x plus 7, digeser ke kanan 5 satuan, akan menghasilkan grafik y sama dengan hx. Tentukan titik balik dan tipe terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Berarti kita harus cari dulu hx-nya ini kan. Nah, gimana caranya? Langkahnya seperti ini. Di sini kan hx itu bisa kita cari, ini kita tulis dulu, x kuadrat plus 8x plus 7. Langkah yang pertama, di sini kalian pastikan, ini harus A-nya adalah 1. Nah, kalau misalkan belum 1 gimana? Kalau belum 1 ya dibuat harus menjadi 1. Misal nih, Kak Tari punya, sebentar. Misalkan di sini minus 2x kuadrat plus 2x plus 6. Gini ya. Nah, supaya ini jadi x kuadrat, berarti otomatis di sininya diapakan? Kita faktorkan. Nah, min 2, 2, 6 di sini harus plus loh ya, di sini. Supaya plus berarti yang di luarnya adalah minus 2. Berarti minus 2 kita kalikan x kuadrat plus minus 2 supaya jadi plus 2x kan dikalikan dengan minus 1x ya kan. Kemudian minus 2 supaya jadi 6 berarti di sini kalikan minus 3. Jadi diubah dulu seperti itu. Harus Kak, wajib. Bukan harus lagi, wajib ya. Kita hapus ya. Tuh. Nah, karena berhubung di sini hx-nya adalah sudah positif, berarti langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kalau kalian masih ingat, di bab sebelumnya itu ada penyelesaian persamaan kuadrat sempurna, kita pakai itu. Jadi di sini nanti gini, x kuadrat ditambah dengan 8x, kemudian yang di sini kita tambah setengah b kuadrat dan kurangi setengah b kuadrat baru di plus 7. Jadi di sini Kak Tari bisa nulis plus setengah b-nya kan 8 ya. Berarti tak kali 8 dalam kurung kuadrat, tak kurangi seperti ini lagi. Nah, ditambah 7. Seperti itu. Terus gimana Kak? Kita lanjutkan. Berarti di sini hx dia kan ada x kuadrat plus 8x plus 4 kuadrat. Ingat, masih ingat kalau yang di sebelah sini minus ini itu dihitung. Setengah kali 8 kan 4. 4 kuadrat kan 16. Kita tulis minus 16 plus 7. Nah, terus gimana Kak? Yang ini nanti masih ingat lagi, ini kan ada 4 kuadrat ya. Ini kita satukan. Berarti nanti dia jadi x plus 4 karena di sini plus ya. Kalau misalkan dia minus ya sini minus. Berarti x plus 4 kuadrat. Terus di sini ada minus 16 tambah 7. Berarti minus 9. Nah, seperti itu. Jadi ini yang pertama. Jadi kita sudah dapat kalau hx-nya, grafik fungsi hx itu menjadi ini. X plus 4 kuadrat minus 9. Nah, kita sudah dapat nih persamaannya setelah kita ubah. Terus Kak, apakah sudah selesai? Belum. Di sini apa tulisannya? Digeser ke kanan 5 satuan. Masih ingat enggak? Kalau digeser kanan kiri, hubungannya dengan ini. Tapi kalau digeser atas bawah, hubungannya dengan ini. Jadi kalau ini kakak tulis dulu. Digeser. Ini ya. Kalau dia plus itu berarti ke kiri. Kalau dia min berarti ke kanan. Kalau yang di belakangnya ini nanti itu kalau digeser. Ini ya hubungannya. Kalau
plus itu berarti dia ke atas. Kalau minus itu berarti dia ke bawah. Nah, tidak cukup kakak lanjutkan di sini ya. Nah, terus kemudian gimana kak? Di sini kan kita dapat nih ya, digeser ke kanan. Otomatis di sini HX-nya jadi apa? Tadi kakak bilang ya, kalau digeser ke kanan ke kiri kan hubungannya dengan ini. Berarti Kak Tari bisa menulis gini. X plus 4 karena dia digeser ke kanan, artinya kan di minus 5 gitu ya. Berarti min 5 dikuadratkan, kemudian min 9. Nah, berarti di sini HX-nya ketemu apa guys? X 4 kurangi 5, berarti 1 ya. Nah, selesai, ini adalah HX-nya setelah dia digeser ke kanan 5 satuan. Paham nggak sampai sini? Loh kak, kalau misalkan nih kak, ini digeser ke kanan 5 satuan dan digeser 4 satuan ke atas. Nah, kalau digeser 4 satuan ke atas, berarti belakang sini kamu tambahkan 4. Nah, misalnya gitu, kalau digeser 4 satuan ke atas loh ya. Jadi kalau ke atas bawah nambahnya di belakang. Kalau yang di sini digeser ke kanan kiri. Nah, seperti itu. Boleh tak hapus ya. Oke, kita back ke soal. Di sini kan permintaannya tentukan tipe terhadap sumbu X. Nah, tipe terhadap sumbu X itu artinya apa sih? Berarti Y-nya sama dengan 0, alias HX-nya sama dengan 0. Berarti di sini Kak Tari bisa menulis X min 1 kuadrat, ya kan? Oh, sorry. Ternyata dicari titik baliknya dulu, guys. Kita tulis dulu titik baliknya aja ya. Nah, titik baliknya gimana? Kalau ada bentuk seperti ini, X min XP gini kan, kuadrat plus YP. Berarti di sini nanti untuk titik baliknya itu adalah min XP, YP. Nah, seperti itu. Berarti kalau ada seperti ini, koordinat titik baliknya berapa, Kak? Langsung bisa kita tulis min XP ini kan min 1 ya, berarti min 1. Berarti 1, YP. Berarti dia 1, minus 9. Seperti itu. Terus kalau sekarang mencari tipot sumbu X. Tipot sumbu X itu artinya Y atau HX-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini Kak Tari bisa menulis X min 1 dikuadratkan tak kurangi 9 sama dengan 0. Kalau kamu masih ingat ya, pemfaktoran kalau ada bentuk kuadrat ini kan A kuadrat, B kuadrat, bisa Kak Tari katakan gitu kan? Berarti nanti jadi pemfaktoran apa? A min B kalikan A plus B. Nah, berarti kalau ada seperti ini, Kak Tari bisa nulis seperti ini. X min berapa ini? X min 1 ya kan? Kemudian tak kurangi dengan 3, karena cakar 3 ya. Dalam kurung tak kalikan dengan X min 1, tapi di sini di plus 3. Nah, ini loh maksudnya bentuk A min B, A plus B. Karena di sini kalau diakarkan jadi X min 1. Kalau ini diakar, dia jadi 3. Jadi makanya di sini A min B, A plus B. Terus kemudian diapakan, Kak? Ya udah disama dengankan 0 loh. Berarti di sini Kak Tari punya yang untuk pertama ini X min 4 sama dengan 0. Ya kan? Berarti X-nya ketemu 4. Atau yang sebelah sini Kak Tari punya X plus 2 gitu ya. Sama dengan 0. Berarti X-nya ketemu minus 2. Berarti otomatis tipe terhadap sumbu X itu adalah 4,
dan minus 2,0. Nah, kalau tipe terhadap sumbu Y gimana, Kak? Kalau tipe terhadap sumbu Y, kalian mengubah ini kan? Ini X-nya kamu ganti dengan 0. Cukup enggak ya? Sebentar, coba dulu aja ya. Tipe sumbu Y, kakak langsung. Berarti X sama dengan 0. Berarti di sini HX, Y sama dengan gitu ya. 0 min 1 kuadrat minus 9. Berarti Y-nya ketemu 0 min 1 kan dia minus 1 kuadrat ya. Minus 1 kuadrat kan berarti 1. 1 tak kurangi 9 berarti minus 8. Otomatis di sini tipe terhadap sumbu Y-nya apa? Berarti tipenya adalah 0, minus 8. Nah, seperti itu guys. Gimana? Agak susah atau susah sekali? Enggak sebenarnya ya. Jadi intinya gini, kamu harus tahu dulu. Loh, berarti intinya Kak, kalau grafik pergeseran, kita harus membentuk seperti ini, Kak. Iya, betul. Kita harus membuat bentuk seperti ini, Nek. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu tadi, kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi nanti X kuadrat ini ya, setelah AX, BX-nya itu, kita tambahkan setengah B kuadrat, kita kurangi setengah kuadrat. Ini yang penting. Tuh. Terus Y-nya taruh di belakangnya. Terus yang sini nggak usah dihitung, tetap berarti 4 kuadrat minus yang ini baru kita hitung. 4 kuadrat berarti 16. 16 tambah 7 berarti minus 9. Nah, baru kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, baru kita masukkan dia digeser kemana. Kalau digeser ke kanan dan ke kiri, kita tambahkan di sini di tengah-tengah, ya kan? Kalau misalkan dia digeser ke kiri, artinya di sini di plus berapa? Misalkan digeser 2 langkah ke kiri, berarti dia plus 2. Tapi kalau dia digeser ke kanan, berarti artinya apa? Di sini minus. Seperti soal ini, karena dia digeser ke kanan 5 satuan, makanya di sini minus 5, gitu. Tapi kalau yang belakang itu hubungannya kalau digeser atas sama bawah. Nah, kalau digeser ke atas berarti dia nanti ditambah belakangnya. Kalau digeser ke bawah berarti nanti dikurangi. Nah, yang belakang sini loh ya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi harus kalian bentuk ke bentuk ini dulu. A kalikan X plus XP kuadrat min YP kuadrat. Ini minus ya. Kalau ke kanan kiri hubungannya begini, kalau ke atas bawah hubungannya sama yang belakang. Terus kalau sudah mencari koordinat titik balik, lah grafik fungsi ini tuh nih, A kalikan X min XP kuadrat plus YP. Sehingga di sini nanti kalau mencari XP, YP-nya ini harus diminuskan. Minus XP, YP. Jadi kalau misalnya kakak punya grafik fungsinya kan ini ya, X min 1 kuadrat min 9. Berarti koordinat titik baliknya berapa? Min 1, berarti 1. 1, YP-nya adalah minus 9. Seperti itu. Kalau cari tipe terhadap sumbu Y, berarti, sumbu X, berarti Y-nya harus 0. Berarti ini di-nolkan. Terus bisa kamu pakai, loh Kak, cara lainnya memfaktorkan gimana? Yo ini kuadrat nosik. Kalau sudah dikuadratkan, kumpulkan jadi 1, baru difaktorkan. Nek kamu bingung yang ini. Tapi kalau kamu paham, ya sudah. Ini kan sama seperti bentuk kalau Kak Tari punya ginian. A kuadrat min B kuadrat berarti A min B kalikan A plus B. Nah, ini loh. Ini kan kuadrat. 9 itu kan juga bisa tak tulis 3 kuadrat. Makanya di sini A min B, A plus B. X min 1, min 3, karena ini dia akar 9. Terus, X min 1 plus 3. Terus nanti ketemu X-nya masing-masing. Gitu. Kalau tipe terhadap sumbu Y, ya berarti X-nya gantiin 0. Nanti ketemu Y-nya berapa. Sudah selesai seperti itu. Gampang kan? Coba nanti soalnya ya.